Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Rizka di pembelajaran sejarah minat ya. Selamat datang di semester genap untuk seluruh siswa kelas 11 ya. Corona masih ada di antara kita, jadi tetap waspada, selalu kenakan masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir ya. Kemudian jaga jarak dan jangan lupa konsumsi vitamin untuk kesehatan kita. Oke ya. Baik, tetap bersemangat di semester genap masih dengan BDR ya. Tidak mengapa, sudah menjadi kebiasaan kita akhirnya. Oke ya. Oke, di semester genap kita awali dengan KD baru 3.6 adalah menganalisis pengaruh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua terhadap terhadap kehidupan politik global, adalah terkait dengan lahirnya atau munculnya LBB dan PBB. Ya, baik. Oke, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita bisa menganalisis apa yang menjadi penyebab atau kondisi apa yang menyebabkan munculnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, bagaimana perang ini berlangsung, apa dampak apa akibat apa akibat yang muncul dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan terlebih lagi kita akan bahas bagaimana dampaknya untuk kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Baik, kita awali dengan Perang Dunia Pertama. Oke ya, Perang Dunia Pertama. Bagaimana kondisi Eropa menjelang Perang Dunia Pertama? Kita akan bahas meliputi munculnya adalah Pan-Slaviaisme atau nasionalisme Slavia versus Austria nanti ya. Kemudian munculnya imperialisme, kemudian juga terkait dengan munculnya Pan-Jermanisme atau nasionalisme Jerman ya. Kemudian politik aliansi ya. Selain politik aliansi juga masalah perlombaan senjata ya. Perlombaan senjata dan masalah ekonomi. Ini adalah beberapa kondisi-kondisi secara umum atau faktor-faktor umum yang menyebabkan munculnya Perang Dunia Pertama. Oke. Kita bicara mengenai yang pertama adalah munculnya Pan-Slaviaisme atau nasionalisme Slavia versus keamanan Austria. Oke, Perang Dunia Pertama yang menjadi sentral adalah wilayah Balkan ya, Eropa bagian timur. Oke, di Balkan ini ada 3 kekuasaan kaisar besar yang berkuasa di wilayah Balkan, adalah Kekaisaran Rusia, kemudian Austria, dan Ottoman. Di antara ketiga kekaisaran ini, maka Ottoman memiliki hegemoni yang lebih banyak dibandingkan 2 kekaisaran yang lain. Ya, kemudian di Balkan sendiri atau di Balkan sendiri ada banyak etnis yang tinggal di situ. Adalah etnis Slavia, itu diantaranya adalah ada Bosnia, ada Bulgaria, ada Bunjevi, ada Kroasia, ada Jeronia, ada Macedonia, kemudian ada Montenegro juga, ada Serbia, dan juga ada Slovenia. Selain etnis Slavia ada juga etnis Latin, ada Rumania dan Aromania. Ya, ada etnis Yunani, ada etnis Albania, dan juga ada etnis Romani. Oke, nah wilayah-wilayah Balkan ini adalah wilayah yang dapat dikuasai atau wilayah yang dijajah oleh 3 kekaisaran tadi. Nah, di antara ketiga kekaisaran itu, sekali lagi saya ulangi bahwa yang paling memiliki hegemoni paling banyak adalah Ottoman. Sampai dengan akhir abad ke-19 menjelang abad ke-20, Ottoman Turki memiliki wilayah jajahan yang paling luas. Namun kemudian kondisi di Turki sendiri yang kemudian dia beberapa kali kehilangan kekuasaannya lepas, di antaranya adalah Mesir lepas dari Inggris, kemudian Libya lepas oleh Italia ya, oleh karena Italia, maka menyebabkan kondisi Ottoman semakin kemudian menurun. Nah, menurunnya pengaruh Ottoman di wilayah Balkan ini menjadi peluang atau menjadi kesempatan bagi Austria untuk kemudian menggantikan posisi Ottoman. Oke, gitu ya. Nah, kemudian Ottoman yang berambisi untuk menggantikan Austria yang berambisi untuk menggantikan posisi Ottoman di wilayah Balkan ini mendapat tentangan yang sangat keras dari siapa? Serbia. Serbia adalah satu-satunya etnis yang paling menunjukkan militannya, paling menunjukkan sikapnya dalam menentang kekuasaan dari 3 kekaisaran yang berkuasa di wilayah Balkan.
Bahkan Serbia di bawah Nikola Pasic sempat memproklamirkanlah Pan-Slaviaisme, yaitu sebuah gagasan atau sebuah keinginan dari Nikola Pasic. Suatu saat Slavia akan berada di bawah satu kekuasaan, adalah kekuasaan Serbia. Jadi Pan-Slaviaisme ini adalah ambisi dari Nikola Pasic untuk bisa menyatukan seluruh Slavia di bawah Serbia. Lalu bagaimana sikap Austria dalam hal ini? Nah, Austria yang tadi pengen menggantikan posisi Ottoman, maka tindakan atau munculnya Pan-Slaviaisme ini otomatis menjadi tantangan, menjadi halangan bagi ambisi Austria. Oleh karenanya di sini berhadapan dua kekuatan adalah Serbia versus Austria atau Pan-Slaviaisme versus Austria. Nah, dalam hal ini sikap beraninya Serbia ditunjukkan dengan mengizinkan atau membiarkan munculnya beberapa organisasi yang anti Austria. Ya. Serbia membiarkan tumbuh berkembang beberapa gerakan, beberapa organisasi yang menentang atau anti terhadap Austria. Karena merasa bahwa karena merasa bahwa Serbia adalah hambatan bagi Austria, maka Austria pun kemudian mengambil sikap. Sikap yang pertama adalah dengan memberikan hambatan perdagangan kepada kepada Serbia dulu, lupa dulu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa berhadapan kepentingan antara Pan-Slaviaisme di bawah Serbia versus Austria. Sikap Serbia yang menentang kepada Austria ditunjukkan dengan membiarkan tumbuh berkembang beberapa organisasi yang anti Austria. Nah, menghadapi ini, Austria kemudian juga mengambil sikap. Yang pertama adalah Austria memberikan hambatan kepada perdagangan. Hambatan perdagangan itu diberlakukan kepada perdagangan daging. Nah, Serbia adalah negara yang memasok daging terbesar untuk Austria. Untuk mengacaukan perekonomian Serbia, maka Austria memberlakukan hambatan tarif. Tujuannya sekali lagi adalah mengacaukan perekonomian Serbia. Tetapi di sini justru Serbia diuntungkan. Ketika dia dijegal di perdagangan daging, justru dia bisa membuka pasar dengan Prancis dan Jerman. Sehingga skenario pertama dari Austria batal. Kemudian skenario berikutnya adalah membangun rel kereta api yang kemudian tujuannya adalah mengisolasi atau mengasingkan Serbia dari etnis Slavia yang lainnya. Membangun rel kereta api yang menghubungkan Laut Aegea. Nah, tujuannya sekali lagi adalah untuk mengisolasi atau mengasingkan Serbia dari etnis Slavia yang lain. Nah, bukan hanya itu saja, kemudian juga Austria ini kemudian menganeksasi Bosnia Herzegovina. Nah, dengan dianeksasi atau dikuasainya Bosnia Herzegovina oleh Austria, maka mimpi dari Nikola Pasic untuk menguasai seluruh Serbia kandas. Ya. Oke. Itu terkait dengan Pan-Slaviaisme, ya, Pan-Slaviaisme. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi berangnya Serbia kepada Austria karena Bosnia Herzegovina dianeksasi oleh Serbia. Kemudian yang kedua adalah imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme adalah penguasaan secara politik, ekonomi, sosial, budaya oleh sebuah negara, sebuah kekaisaran atau kerajaan kepada negara lain. Nah, sampai dengan saat ini belum disepakati apakah tujuan utama dari imperialisme adalah faktor ekonomi. Belum ada kesepakatan yang sama dari para sejarawan. Yang jelas bahwa pada akhir abad ke-19, negara-negara di Eropa sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan wilayah di luar wilayahnya, ya. Hal ini adalah untuk menjamin terkait dengan pasokan bahan mentah untuk kepentingan industri mereka. Kemudian juga terciptanya jalur pelayaran perdagangan yang aman. Dan yang ketiga tentu saja adalah pasar untuk menjual hasil industri mereka.
ya. Oke, nah kawasan Balkan adalah sebuah kawasan yang memenuhi ketiga-tiganya. Sumber daya alam juga melimpah, kemudian jalur pelayaran juga dikendaki aman untuk wilayah Balkan. Kemudian juga Balkan adalah sangat strategis untuk menjual hasil-hasil industri mereka. Oleh karena siapapun yang menguasai Balkan, dia nggak mau berbagi dengan negara lain, termasuk Austria. Austria yang berhasil menggantikan posisi Ottoman, dia nggak mau berbagi dengan Rusia, ya, nggak mau berbagi kebijakan sedikit pun terkait dengan wilayah, bahkan dengan wilayah yang lainnya. Ya, oke. Kemudian di luar itu bahwa di negara-negara Eropa memang sedang berlomba-lomba untuk memperluas wilayahnya di luar wilayah Eropa. Kita lihat Prancis, ya. Prancis juga dia berhasil menguasai beberapa wilayah di Indochina. Vietnam, Laos, Kamboja adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Prancis. Jerman begitu juga, ya. Jerman juga berhasil menguasai wilayah di sekitar Afrika, kemudian juga sampai ke pantai Cina, ya. Kemudian Jepang di Asia. Di Asia Jepang tampil sebagai raksasa baru, ya. Jepang itu setelah restorasi Meiji atau reformasi Meiji, Jepang tampil sebagai sebuah negara imperialis yang besar, ya, yang kemudian juga menyebabkan Jepang kemudian juga ingin melakukan imperialisme kepada negara-negara lain. Terjadi konflik di Asia adalah dengan Cina, ya. Cina ini kemudian terjadi perang Cina-Jepang terbuka yang kemudian diakhiri dengan perundingan Shimonoseki, ya. Shimonoseki, Jepang berhasil mendapatkan kompensasi atas wilayah Taiwan dan Korea. Kemudian juga Semenanjung Liandong, ya, Semenanjung Liandong. Kalian paham pasti kemarin masih ingat, ya. Semenanjung Liandong ini dikerjasamakan Cina dengan Rusia. Ya, Cina dengan Rusia. Karena kompensasi dari kemenangan Jepang, maka kemudian Liandong kemudian diserahkan kepada Jepang dan Rusia harus hengkang. Sementara waktu Rusia menerima perundingan Shimonoseki, namun kemudian politik air hangat yang kemudian terus dijalankan oleh Rusia menyebabkan Rusia merasa bahwa itu perundingan yang nggak ngefek buat Rusia. Akhirnya Rusia membuat gegara perang terbuka dengan Jepang juga, ya, yang kemudian diakhiri dengan perundingan Portsmouth, ya, di mana Rusia kalah, ya. Kekalahan Rusia adalah menjadi support yang utama, ya, mendorong munculnya nasionalisme, semangat yang membara di bangsa-bangsa Asia, Afrika yang berhasil mengalahkan bangsa Eropa, gitu, ya. Oke. Kemudian sebagai kompensasinya Jepang mendapatkan pelabuhan Liandong, kemudian Kepulauan Manchuria juga. Oke, ya. Oke, kemudian ketiga adalah nasionalisme Jerman atau pan-Jermanisme, ya. Kalau bicara nasionalisme Slavia adalah tokohnya Nikola Pasik. Sementara kalau kita bicara mengenai pan-nasionalisme Jerman atau pan-Jermanisme, maka tokohnya adalah Otto von Bismarck. Ya. Otto von Bismarck adalah Perdana Menteri dari Prusia. Ambisi atau gagasan dari Otto von Bismarck adalah untuk mempersatukan semua negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman di bawah Prusia. Saya ulang lagi, pan-Jermanisme atau nasionalisme Jerman adalah gagasan dari Nikola Pasik sebagai Perdana Menteri dari Prusia untuk bisa menyatukan seluruh negara atau 10 negara-negara yang berbahasa Jerman di bawah kekuasaan Prusia. Namun sayang bahwa keinginan atau ambisi dari Otto von Bismarck ini sudah kedahuluan langkahnya oleh Austria. Ya, Austria sudah berhasil menyatukan terlebih dahulu 39 negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman di posisinya di sebelah utara Jerman. Austria adalah pemimpin dari Konfederasi Jerman yang kemudian dibentuk. Ya, dalam sebuah perundingan adalah perundingan Kongres Vienna mendeklarasikan berdirinya Konfederasi Jerman. Adalah penyatuan 39 negara yang menggunakan bahasa Jerman yang ada di wilayah utara Jerman. Dan kemudian Austria ditunjuk sebagai kepala konfederasi atau ketua konfederasi Jerman itu. Sebagai ketua tentu saja dia memiliki pengaruh yang besar. Kenapa Austria ditunjuk? Karena dia dianggap sebagai penerus dari Kekaisaran Suci Romawi. Nah, apakah kemudian ambisi ini kemudian memadamkan ambisi dari Otto von Bismarck? Tidak, tentu saja. Ya. Keinginan dari Otto von Bismarck tetap ada
Oleh karenanya, Otto von Bismarck berusaha bagaimana untuk mengambil alih posisi ketua Konfederasi Jerman dari Austria. Kemudian Prusia mencari gegara, membuat gara-gara dengan Austria. Yang menjadi persoalan adalah perebutan kekuasaan atau perebutan hegemoni atas wilayah Holstein. Inilah yang kemudian memicu perang terbuka antara Prusia dan Austria. Dan dalam perang ini kemenangan ada berpihak pada Otto von Bismarck alias Prusia. Akhirnya Prusia berhasil mengambil alih wilayah Holstein dan kompensasinya adalah seluruh 39 negara yang berbahasa Jerman yang sudah berhasil disatukan oleh Austria kemudian berada di bawah kekuasaan Prusia. Gak hanya itu, selain Holstein sebagai kompensasi kemenangan sebagai kompensasi kemenangan Prusia mendapatkan wilayah Holstein, kemudian Hannover, Frankfurt, Hachau, Neschau juga menjadi wilayah dari Prusia. Ya, nah ternyata ambisi jadi sekarang wilayah Prusia adalah 39 wilayah yang ada di sebelah utara Prusia yang menggunakan bahasa Jerman plus mana tadi adalah Holstein, ya, plus Holstein, kemudian Frankfurt, Hannover, kemudian Nassau dan Hesse, semua menjadi wilayah dari Prusia. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata ambisi dari Otto von Bismarck masih juga berjalan, ya. Di sebelah utara sudah dapat ditaklukkan, bagaimana dengan sebelah selatan sekarang? Jadi Otto von Bismarck pun memiliki keinginan untuk bisa menguasai negara-negara yang berbahasa Jerman yang ada di sebelah selatan Prusia. Nah, di situ di sebelah selatan Prusia ini adalah wilayah kekuasaan Prancis. Sudah dikuasai oleh Prancis. Lalu bagaimana Jerman untuk bisa Prusia untuk bisa menguasai wilayah selatan ini? Nah, Prusia kemudian melakukan pendekatan kepada beberapa negara yang negara kecil yang berbahasa Jerman. Di antaranya adalah negara Baden, kemudian Württemberg, kemudian Hessen, Darmstadt, dan Bavaria. Perang terbuka antara Prancis dan Prusia terjadi. Otto von Bismarck kembali beruntung mendapatkan kemenangan. Ya, jadi kali ini seluruh wilayah baik di utara maupun di selatan, negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman dapat dikuasai oleh Prusia. Maka sejak itu kemudian tahun 1871 ya, kemudian semua negara ini disatukan dalam sebuah konfederasi dengan nama Kekaisaran Jerman. Ya, ini adalah kemudian awal mula lahirnya munculnya Kekaisaran Jerman. Awalnya bernama Prusia, setelah berhasil menyatukan seluruh negara yang berbahasa Jerman yang ada di sebelah utara maupun di sebelah selatan, maka kemudian wilayah ini kemudian disatukan dalam sebuah konfederasi yang dengan nama adalah Kekaisaran Jerman. Dan sebagai kompensasi kekalahan Prancis kemudian harus menyalahkan adalah wilayah Alsace dan Lorraine. Nah, lepasnya Alsace-Lorraine dari Prancis kepada Jerman, ini nanti yang menjadi gegara Prancis nyemplung di Perang Dunia Pertama. Oke ya, semoga sampai di sini paham. Oke, saya lanjut lagi sampai dengan politik aliansi ya. Yang ketiga, faktor yang menjadi penyebab munculnya Perang Dunia Ketiga adalah politik aliansi. Apa itu politik aliansi? Ya, betul. Politik aliansi adalah politik mencari kawan. Ya, politik mencari kawan. Tujuannya apa mencari kawan? Ya, paling tidak adalah untuk menjaga kestabilan wilayah. Ya, yang kedua mungkin untuk membebaskan negara dari kekuasaan bangsa lain. Berteman saja lah ya. Kalau bertemu biasanya dengan CS ya, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang pernah lepas. Oke, nah sebagai contoh misalnya begini, ada kekhawatiran dari Jerman. Ya, ada kekhawatiran dari Jerman. Ketika Perancis kehilangan Alsace-Lorraine, maka Jerman beranggapan bahwa kelak pasti Perancis akan balas dendam.
Maka kemudian Jerman sudah ancang-ancang, artinya Jerman sudah pasang strategi. Kira-kira negara mana yang akan diajak berkolaborasi dengan Perancis untuk melawan Jerman? Negara-negara inilah yang kemudian didahului oleh Jerman, kemudian diajak berkawan, ya, berkawan. Oke, kalkulasi dari Otto von Bismarck, tidak mungkin Perancis mengajak bekerja sama atau beraliansi adalah Inggris. Kenapa begitu? Karena jauh-jauh hari Inggris telah memproklamirkan dirinya bahwa Inggris adalah negara lautan. Dia nggak mau tahu dengan apapun yang terjadi di politik daratan Eropa. Itu. Sehingga tidak ada kalkulasi atau tidak ada pemikiran, tidak ada perhitungan bahwa Perancis akan bekerja sama dengan Inggris. Oke, maka kalkulasinya Jerman adalah bahwa kemungkinan besar Perancis akan mengajak kerjasama adalah Rusia dan Austria, musuh yang baru saja dikalahkan oleh Jerman. Nah, sebelum didahului oleh Perancis, Jerman menawarkan diri untuk beraliansi. Itulah ya, aliansi. Jadi dalam politik aliansi itu bukan berarti mereka baik-baik saja, enggak juga. Kita lihat Jerman dan Austria pernah bermusuhan. Austria dan Rusia bermusuhan juga atau punya masalah juga gitu ya. Jadi taktik dari Jerman adalah mengajak beraliansi, kira-kira yang akan diajak aliansi oleh Perancis didahului oleh Jerman gitu ya. Oke, kemudian terjadilah di sini aliansi antara Jerman, Austria, dan Rusia. Aliansi 3, Jerman, Rusia, Austria. Saya katakan bahwa 3 aliansi ini antara Jerman, Rusia, dan Austria bukanlah sebuah aliansi yang sebenarnya baik-baik saja. Mereka punya masa lalu juga yang buruk ya. Kita lihat tadi adalah antara Jerman dan Austria adalah perebutan atas wilayah yang berbahasa Jerman ya. Kemudian antara Rusia dengan Austria, Austria yang nggak mau berbagi kebijakan di Balkan. Oleh karenanya kemudian nggak lama Rusia hanya bertahan sebentar saja dalam aliansi ini karena ternyata bahwa menurut Rusia dia nggak punya keuntungan di aliansi itu. Akhirnya kemudian Rusia keluar. Nah, aliansi antara Jerman dengan Austria lebih alami karena mereka punya persamaan bahasa dan persamaan karakter atau persamaan ciri khas mereka ya. Gitu. Oke ya. Maka kemudian terbentuklah jadi pada menjelang Perang Dunia Pertama ini kekuatan politik terbagi atas dua kekuatan, dua kubu besar adalah aliansi Entente, Triple Entente itu adalah aliansi antara Triple Entente adalah aliansi antara Inggris, Perancis dan Rusia. Kemudian Triple Entente, Triple Entente itu adalah aliansi antara Jerman, kemudian Austria dan Italia yang belakangan gabung, ya. Oke, ketika itu Italia kemudian gabung, tapi jangan salah juga bahwa Italia juga punya masalah dengan Austria. Masalahnya adalah masalah perbatasan antara Austria dengan Italia adalah Trieste, Tirol dan Trenti ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang dipersenjatakan antara Italia dan Austria. Oke, ya. Jadi saya ulang lagi, menjelang Perang Dunia Kedua, peta politik terbagi dua adalah Triple Entente dan Triple Aliansi. Triple Entente adalah aliansi antara Jerman, Austria, Hungaria yang kemudian ditambah masuk Italia ya, karena kemudian Rusia keluar tadi. Rusia keluar karena merasa dia tidak mendapatkan keuntungan ya. Oke, kemudian adalah Triple Aliansi itu adalah antara Prancis, kemudian Prancis, Inggris, dan Rusia. Amerika nyemplung belakangan ya.
salah konsep lagi. Triple Entente itu adalah aliansi antara Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia yang menggantikan Rusia. Ya, kemudian triple aliansi itu ada juga adalah kelompoknya sekutu adalah Perancis, Inggris, dan Rusia. Dan Rusia kemudian nanti adalah Amerika terakhir, ya. Oke, itu adalah koalisi-koalisi yang kalkulasi atau pembagian kekuatan di dunia menjelang Perang Dunia Pertama, ya. Oke, tadi saya katakan bahwa aliansi-aliansi ini apakah mereka baik-baik saja? Ternyata tidak, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa permasalahan, ya. Nah, demikian juga dengan Rusia. Rusia itu pada saat dia bergabung dengan aliansi Entente atau bloknya Jerman, dia juga punya perundingan rahasia dengan Prancis, ya. Adalah perundingan reasuransi, ya. Kemudian juga Italia ketika dia ketika dia bergabung dengan triple entente, bergabung dengan Jerman dan dengan Austria, dia kemudian juga saat terjadi Perang Dunia Pertama bergelora, dia kemudian juga meninggalkan karena ini adalah bujukan dari Prancis dan Inggris, ya, dibujuk-bujuk Italia ini. Italia, lu kalau mau keluar kalau lu keluar dari aliansi ini dan kemudian menyatakan perang dengan Austria, maka wilayah perbatasan antara Italia dengan Austria, Trenti, Tirol Selatan, Trieste, kemudian bonus segala dalam arti akan diberikan kepada Italia. Italia termakan dengan hajatan ini, ya. Akhirnya kemudian Italia menyatakan perang kepada Austria. Walaupun sebenarnya ketika itu Italia bukanlah sebuah negara yang siap berperang, ya. Ketika kemudian menyatakan perang dengan Austria, kemudian Jerman pun ikut mengkeroyok, ya sudah, habislah Italia. Namun kemudian datang bantuan dari kelompok aliansi, triple aliansi, ya. Walaupun terlambat, sudah banyak, ketika sudah hampir masuk ke jurang istilahnya gitu, ya. Baru kemudian mana tangan lu, gue tolong gitu, ya. Itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah perlombaan senjata, ya, bahwa Perancis, Jerman, Austria, Hungaria, kemudian Rusia ini merasa adalah bahwa mereka adalah negara-negara yang memiliki kekuatan luar biasa, ya. Jerman khususnya, Jerman ini merasa bahwa ambisinya, Jerman sudah sangat kaya, ya. Wilayahnya sudah sangat luas, ya, sudah sangat kaya. Nah, kemudian ambisi Jerman untuk bisa menaklukkan dunia, ada keirian kepada Inggris yang pada tahun 1900-an sudah menguasai seperempat wilayah dunia, sudah dikuasai oleh Inggris, ya. Kemudian Jerman beranggapan bahwa ancaman terbesar dalam mengembangkan politik dan ekonomi Jerman adalah Inggris. Oleh karenanya, dengan kekayaannya yang luar biasa, Kaisar Wilhelm II kemudian memberikan anggaran yang besar bagi pengembangan armada laut marinir dari Jerman. Nah, tindakan Jerman ini kemudian disomasi oleh Inggris, ya. Kenapa Jerman yang negara daratan mengembangkan angkatan laut? Tujuannya apa? Inggris kemudian mensomasi kepada Jerman, ya, karena kemudian Jerman tidak ambil peduli, ya. Nah, kemudian di sini adalah persaingan yang luar biasa terjadi antara Jerman dan Inggris dalam hal pengembangan angkatan lautnya. Jerman merasa bahwa niatnya untuk mengembangkan ekonomi dan politik, hambatannya adalah Inggris. Oleh karenanya Inggris harus bisa ditaklukkan. Jerman harus punya angkatan laut semegah, sekuat yang dipunyai oleh Britania Raya. Oke, ya. Nah, kemudian persaingan terjadi di sini dalam hal pengembangan marinir, baik laut, ya, baik militer laut, ya, baik oleh Jerman maupun oleh Inggris. Namun Inggris selangkah lebih maju dibandingkan dengan Jerman. Nah, sebenarnya usilnya Jerman ini sama aja membangunkan macan tidur, ya, karena kemudian ini akan menyebabkan Inggris terjun ke Perang Dunia Pertama, yang kemudian menyebabkan kekalahan juga di pihak Jerman, ya. Itulah kondisi-kondisi yang muncul di Eropa. Sudah sangat kacau balau, carut marut, ya, politiknya, ya. Tinggal mencari pemicu saja, pemantik api sedikit saja yang kemudian akan mengobarkan perang. Dan pemantiknya adalah apa? Terbunuhnya Franz Ferdinand.
Oke ya, faktor khususnya inilah terbunuhnya Franz Ferdinand. Oke, telusuri kembali, belajari kembali terkait dengan terbunuhnya Franz Ferdinand ini oleh seorang simpatisan, atau anggap ada yang menyebut sebagai simpatisan, ada yang menyebut sebagai nasionalisme dari Serbia adalah Gavrilo Princip, seorang yang berasal dari Serbia, yang kemudian berhasil melakukan penembakan atas putra mahkota Austria-Hungaria adalah Franz Ferdinand ketika mengadakan kunjungan ke Sarajevo, ya, mengontrol rumah sakit yang sedang didirikan di Sarajevo sana. Kemudian kedatangan ini kemudian dapat diketahui, ya, kemudian 7 konspirator yang sudah disiapkan oleh Gavrilo Princip untuk mengeksekusi Franz Ferdinand, ya. Yang kemudian menjadi penyebab tertembaknya Franz Ferdinand bersama istrinya adalah Sofia, yang kemudian menyebabkan kemarahan yang luar biasa dari Serbia, dan Serbia menuntut kepada Austria-Hungaria menuntut kepada Serbia untuk mengusut tuntas terhadap pembunuhan ini. Nah, pembunuhan ini adalah sebagai pemantik bagi munculnya Perang Dunia Pertama. Sebenarnya kondisinya sudah banyak carut marut, kita dia sudah banyak yang tidak sehat, ya, politik yang nggak sehat, kemudian sistem aliansi juga, perlombaan senjata juga, ya. Tinggal nunggu sedikit saja yang menjadi boom, dan itu adalah pembunuhan Franz Ferdinand. Oke, ya. Nah, atas pembunuhan ini kemudian Austria-Hungaria mengajukan somasi. Serbia mengatakan tidak tahu menau, kemudian dijawab oleh Austria-Hungaria, no, impossible kalau kamu nggak ngerti, ya. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin kalau nggak direncanakan. Oke, akhirnya kemudian Austria-Hungaria memberikan tekanan somasi kepada Serbia dengan melakukan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Serbia. 10 tuntutan yang diajukan, semuanya berat. Namun di antaranya 2 yang nggak bisa dipenuhi adalah ketika Austria-Hungaria menghendaki campur tangan atau apa ya istilahnya, keikutsertaan dari Austria-Hungaria untuk mengusut tuntas terkait dengan pembunuhan ini, ya. Serbia juga menghendaki semua pejabat pemerintah diganti, kemudian juga meminta dalam waktu 1 kali 48 jam, 1 kali 48 jam, ya, harus terpenuhi. Jadi Serbia memang mengajukan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Serbia. Memang ini adalah tujuannya untuk menekan Serbia dan kemudian mengobarkan perang kepada Serbia. Ya, Austria-Hungaria kemudian berkonsultasi kepada Jerman karena Austria-Hungaria tahu bahwa